Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ibadah limahabbatillah wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pernyataan di dalam hati kita atau pikiran kita, sebenarnya apa sih konsep apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah? Konsep ibadah jika ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah jasmaniyah dan ruhaniyah. Ini merupakan perpaduan antara jasmani dan ruhani, seperti sholat dan puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa tanpa ada keterkaitan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dikatakan bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah antara ruhaniyah dan maliyah, seperti sodakoh, zakat, infak, dan lainnya. Jadi kalau seandainya kita berinfak atau menunaikan sedekah, zakat, tanpa adanya ruhani kita, hanya mengharapkan imbalan jasa dari orang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya adalah harta-harta yang ada sama diri kita merupakan amanah dari Allah untuk diberikan kepada hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah konsep ibadah secara tiga sekaligus. Jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Jadi ada keterkaitan antara jasmani, ruhani, dan juga harta. Seperti haji. Makanya dalam rukun dikatakan bahwa haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Bukan yang kepada tidak mampu. Begitu pula kalau seandainya ada ruhani dan sementara jasmaninya sakit. Atau tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Maka tidak akan terjadi yang namanya amal ibadah. Makanya ruhani merupakan salah satu pokok terpenting dalam amal ibadah. Apapun juga amal ibadahnya, baik jasmani, baik mal, ataupun ruhani. Sedangkan ibadah yang ditinjau dari segi sifat atau bentuknya bisa dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ibadah dengan ucapan atau perkataan seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, membaca Al-Quran. Ini semua perbuatan yang diucapkan dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Al-Quran bukanlah sekedar untuk pajangan. Bisa beribadah dengan membacanya. Doa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka disebut dengan ibadah. Diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Begitu juga dengan zikir. Ketika kita sedang galau, menunggu pekerjaan atau menanti sesuatu yang belum datang, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan hati kita, pikiran kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk ibadah yang telah ditentukan perbuatannya. Seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Ini semua merupakan sudah ada tata caranya yang ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Ketiga, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak diketahui bentuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan, memberikan pahala kepada orang tersebut. Seperti menolong orang lain, berjihad, mengurus jenazah. Ketika kita menolong orang lain, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan harta, dan lain-lain. Begitu juga dengan jihad dan mengurus jenazah. Keempat, ibadah yang tata caranya menahan diri. Seperti menahan amarah, menahan diri daripada perbuatan maksiat, dan lain-lain. Ketika kita menahan marah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Ketika kita menahan diri dari perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah dari perbuatan baik. Konsep ibadah tidak hanya dipahami dengan zuhud atau melepaskan diri dari pengaruh dunia. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf, walaupun termasuk salah seorang sahabat mubasysyiruna bil jannah yang sudah dipastikan masuk surga, akan tetapi tidak pernah meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Termasuk kaya raya. Bahkan salah satu riwayat dikatakan, saking dia tidak mau dengan kaya rayanya, maka dihabiskan hartanya untuk membeli kurma-kurma yang busuk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dari Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika ada salah satu negara yang mengalami penyakit atau wabah. Dan wabah tersebut hanya bisa dengan kurma yang busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga mendapatkan keuntungan yang berlebih dari hasil pembelian kurma yang busuk tersebut. Begitu juga dengan sahabat Nabi Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Beliau-beliau adalah merupakan sahabat yang tidak hanya zuhud kepada dunia, akan tetapi juga mempersiapkan untuk akhirat. Kesuksesan dunia dan akhirat merupakan konsep ibadah yang terpenting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Oleh karenanya, mari sama-sama perbanyak amal ibadah, baik melalui perkataan, perbuatan, harta, dan lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.